Dia ada lipatan dan dengan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Nah, flyer atau lebih akrab disebut sebagai selebaran. Ya, mirip seperti brosur ya Bapak Ibu ya, selebaran, tidak dilipat. Nah, pada umumnya hanya berisi info secara garis besar dan dapat dibaca secara cepat. Seperti itu. Nah, semoga Bapak Ibu yang sini paham. Lanjut. Nah, mungkin kita sebelumnya mengenal namanya program aplikasi offline. Ada CorelDRAW, ada Photoshop, dan sebagainya. Ini yang biasa kita jumpai ketika kita membuat selebaran. Biasanya mungkin untuk orang yang IT dan sebagainya mungkin tidak aneh dengan Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Biasanya membutuhkan satu teknik tersendiri. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasinya yang online. Kalau tadi menggunakan aplikasi offline itu sudah tidak asing Bapak Ibu ya, mengenal CorelDRAW, Photoshop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi online. Salah satu contohnya untuk membuat flyer ini adalah bisa menggunakan Canva. Nah, biasa simbolnya seperti ini, ya, Canva, www.canva.com. Ini bisa kita searching atau browsing di alamat website ini, seperti itu. Nah, Canva. Sebenarnya selain Canva ada poster manual dan sebagainya, tapi untuk yang Canva juga sama-sama mudah. Nah, ini saya coba memperhatikan untuk yang Canva. Nah, ketika kita membuka website www.canva.com, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, biasanya sebelum masuk ke Canva akan diminta email atau password dan sebagainya. Nah, Canva pun ada yang free atau trialnya, yang gratis. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk mendukung meningkatkan produk kreatif kewirausahaannya. Oh, misalkan tadi di sini pesertanya ada yang dari berbagai jenis ya, ada yang dari guru pertanian, ada guru gambar teknik, bahkan mungkin ada peserta umum yang mungkin ingin mengembangkan usahanya, bisa sekali. Jadi gimana caranya supaya meningkatkan nilai jualnya nih, pemasarannya. Nah, ini kita bantu dengan membuat flyer menggunakan Canva salah satunya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, apa yang setelah kita membuka Canva, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu jangan kaget. Nanti ada yang bentuknya, ada yang flyer, desainnya, ada yang poster, ada yang logo, ada yang untuk video, ada untuk presentasi. Jadi kalau flyer itu lebih kecil, kalau poster lebih besar. Jadi kalau yang flyer, kalau Bapak Ibu pernah lihat mungkin selebaran atau brosur yang suka di-tag mungkin di media-media sosial. Nah, itu bisa mempercantik Bapak Ibu ketika ingin mempromosikan usahanya, produk kreatif kewirausahaannya. Mungkin kalau kita misalkan foto hanya gambar atau tulisan saja mungkin agak kurang ini ya. Nah, makanya perlu ada namanya kreasi. Ada seninya di sini, kemudian kira-kira kata-kata yang cocok untuk apa. Jadi perlu ada narasi dan kreasi di sini untuk membantu promosi dari tadi produk kreatif kewirausahaannya. Nah, setelah seperti ini tampilan Bapak Ibu, kita lanjut, nanti akan namanya kita mengenal macam-macam template-nya. Jadi Bapak Ibu misalkan, oh saya ingin yang lebih simple nih bikinnya. Nah, ada template atau misalkan ada contohnya, contoh bentuknya yang sudah disediakan oleh Canva ini. Nah, ada untuk yang, oh saya ingin ngepostnya itu ketika saya mengirim Facebook, bisa. Berarti seperti ini. Oh, saya misalkan ingin ngirimnya ketika bikin selebaran itu tentang produk saya di Instagram. Ada Instagram Stories. Kemudian saya ingin misalkan nge-share-nya di misalkan di mana. Jadi jenis-jenisnya pun banyak. Jadi sangat membantu sekali pembuatan flyer ini khususnya untuk di Canva ini untuk membantu pembuatan tadi selebaran atau flyer tadi untuk meningkatkan produk kreatif perusahaannya. Nah, selanjutnya, nah ini macam-macam contoh template-nya. Ada yang misalkan seperti ini. Oh, saya ingin misalkan yang sudah jadi aja nih contohnya yang simple. Bapak Ibu bisa mengedit dari contoh-contoh yang ada. Sini template-nya banyak ya, Bapak Ibu.
Nah, kemudian saya lanjutkan kembali, ini jenis template yang ada, banyak, ada tentang event, ada flyernya itu ada template tentang event, ada marketing, ada yang promosional, bisnis, modern, kemudian fotografi, real estate, sale, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, kemudian, apalagi nih? Nah, ini contoh-contoh template-nya banyak sekali ya. Oh, misalkan saya ingin bentuknya seperti ini. Oh, misalkan bentuknya seperti apa, boleh. Di sini untuk template atau desainnya, beberapa desain sudah disediakan oleh Canva. Misalkan Bapak Ibu ingin nyari yang lebih praktis, bisa menggunakan flyer template ini. Kemudian, kalau saya ingin membuat flyer, pertama kali apa? Kita mengklik create a design. Nah, ini yang pertama kali kita klik create a design. Kita mengklik desain kita, lalu seperti apa? Maka nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu, misalkan saya ingin pakai template yang lebih mudah, berarti kliknya template. Oh, misalkan saya ingin menggunakan foto. Misalkan saya pengen fotonya, misalkan foto makanan, atau misalkan produk pertanian kultur jaringan, atau kultur, atau misalkan saya pengen promosinya itu tentang misalkan jenis teknik, elektro, kimia, dan sebagainya, bisa. Jadi tinggal mengupload foto saja. Kemudian sini jenisnya banyak sekali untuk toolnya. Nah, ini misalkan template, kita ingin nyari template, berarti tinggal klik template, nanti macam-macam jenis template akan tersedia. Nanti akan muncul di tengah. Seperti itu. Nah, ini sampai sini kita lanjutkan ya. Kemudian, kalau kita ingin ganti background-nya gimana? Ini biasanya untuk yang misalkan saya nggak pakai template, saya sendiri flyernya. Berarti flyernya polos, saya ingin pakai background-nya, background warna, misalkan pilih warna putih, warna hitam, biru, dan sebagainya. Oh, saya ingin ada teksturnya nih, yang bentuknya seperti misalkan, seperti gelombang, atau seperti apa, bisa menggunakan background yang tersedia di Canva. Nah, kemudian, apalagi? Kita lanjutkan. Kemudian nanti ada yang misalkan, oh saya pengen ada bentuknya ketika saya membuat Canva, berarti bisa diklik elemennya. Elemen ini bermacam-macam. Berarti elemen di sini fungsinya untuk sebagai dasar. Misalkan saya ingin gambar ketika fotonya itu bentuknya seperti ini, misalkan. Oh, saya ingin kotak. Nah, atau misalkan ada gambar-gambar yang lain, boleh ditampilkan ketika ini kliknya ada di elemen. Misalkan kotak dan sebagainya. Mungkin kalau mungkin di Word Excel mungkin seperti halnya picture ya, insert picture. Nah, ini seperti itu untuk editnya. Nah, kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu yang sama kayak tadi contoh-contoh elemennya ada yang bulat. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin bentuk tampilan si gambar atau produk kreatif perusahaannya ingin bentuknya seperti ini, lucut dan sebagainya yang ditampilkan di selebaran tadi untuk supaya lebih menarik. Nah, kemudian ada misalkan saya ingin menambahkan tulisannya misalkan Rahayu Cafe, berarti kita ngekliknya adalah teksnya, kita cari nih pengen yang bentuknya seperti apa, atau mungkin kita pengen lihat di font combination nih, jenis-jenisnya sudah ada, oh saya pengen bentuknya kayak gini, boleh tinggal ditarik, misalkan welcome little one, nah nanti akan muncul, Bapak Ibu tinggal mengganti saja tulisannya, seperti itu. Nah, kalau sampai sini paham, kita lanjut, pilih teks yang disediakan. Nah, ini sama, teksnya bermacam-macam, misalkan saya klik flyer. Nah, flyer ini saya ngambil contohnya adalah yang cheers. Nah, ini saya ganti. Sama, tampilannya saya diklik, kemudian ditarik ke sini, nanti akan muncul cheers. Kemudian tinggal kita ganti kata-kata yang lain. Oh, misalkan kata-katanya, misalkan tentang apa, produk A, produk B, misalkan boleh, silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingin menampilkan sedikit ada gerakan nih kayak video gitu di flyer Bapak Ibu. Bisa, berarti tinggal klik video.
Sebetulnya video sini sudah ada beberapa yang sudah disediakan. Misalkan yang lebih menarik nih ada gambar apa atau videonya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, misalkan Bapak Ibu ingin mengupload gambarnya. Misalkan saya ingin ngupload gambar itu, misalkan gambar makanan, gambar tentang teknik, atau produk kerewesan yang lainnya bisa. Oh, saya misalkan produk kerewesannya itu tentang misalkan buat roti, atau buat misalkan saya tentang bikin misalkan bikin rak atau bikin pagar, misalkan dari teknik ya, atau mungkin dan sebagainya, atau bikin bangku, kursi dan sebagainya. Bisa mengkliknya adalah upload, kita klik image-nya di komputer. Nah, seperti ini. Misalkan saya menyimpannya itu gambar-gambar di mana nih? Misalkan, oh saya nyimpannya di misalkan di picture, ada gambar misalkan saya pengen masukin gambarnya tuh gambar misalkan gambar bunga. Oh, saya pengen masukin gambar apa? Boleh, Bapak Ibu. Tinggal di-upload, kemudian nanti akan mencari di mana kita ingin ambil nih gambarnya. Setelah itu, nah ini kita ambil. Nah, misalkan setelah di-upload nanti akan muncul seperti ini. Maaf, saya balik lagi. Nah, setelah kita klik gambarnya, lalu jangan lupa diklik open. Di sini ada open. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan masuk gambar yang akan kita upload. Nah, setelah kita punya gambarnya, baru bisa dipindahkan ke flyer atau ke selebaran yang ingin kita buat. Tinggal diklik, lalu kita tarik ke sini, nanti akan muncul. Seperti itu. Nah, saya klik, kemudian saya tarik ke pinggir, nanti akan muncul seperti ini. Oh, misalkan Bapak Ibu tergantung dari yang Bapak Ibu inginkan. Oh, saya produknya makanan, saya produknya tentang teknik, saya produknya tentang kimia, atau berbagai jenis bidang lainnya. Bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingin misalkan di sini ada berapa jenis lagi. Saya ingin menambahkan misalkan seperti emoji. Emoji ini apa? Misalkan kayak emoticon. Kemudian saya ingin menampilkan atau menambah tentang QR code-nya. Nah, QR code ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Nah, QR code-nya. QR code itu apa? Seperti halnya kalau kita melihat kode-kode ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, misalkan saya ingin ada QR code-nya, boleh dimasukkan. Jadi ada QR code, ada misalkan, oh saya ingin masukin link Facebook, bisa. Jadi tinggal langsung dimasukkan di sini. Nah, tapi sebelum kita masukin, klik apa? Klik yang paling bawah di sini. Di paling bawah ini ada titik 3. Itu adalah more, atau selebihnya dari yang atas ada template, foto, elemen, dan sebagainya. Di paling bawah titik 3 itu adalah more. Selebihnya. Nah, ini ada emoji, ada tentang apa? Facebook, saya pengen masukin link Facebook, saya pengen masukin QR code-nya, boleh. Oh, saya pengen masukin Google Map-nya di flyer saya, supaya orang lain tahu di mana letak usaha saya berada. Misalkan saya usahanya misalkan di Mall Cikampek, misalkan. Oh, misalkan, atau misalkan saya bikin usahanya di kafe SMK saya, berarti Google Map-nya diketik SMK Bapak dan Ibu. Nanti akan muncul Google Map-nya, ditarik ke sini, nanti akan ada tampilan Google Map-nya. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan YouTube-nya, dimasukkan ke selebaran, atau Instagram, dan sebagainya. Jadi banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini insya Allah sangat berguna sekali untuk meningkatkan promosi produk kreatif kerewesaannya. Kemudian, nah ini contoh untuk seandainya menggunakan Google Map. Di sini saya mencoba mengetiknya, nah seperti ini. Kita ketik di sini, misalkan. Nanti akan muncul tampilan Google Map-nya seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu ingin menambahkan Google Map atau alamat tempat yang akan kita publikasikan. Tapi kalau enggak pun tidak masalah. Tidak perlu. Nah, misalkan saya ketik SMKN 1 Cikampek. Nanti akan muncul Google Map-nya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti bisa kita tarik ke selebaran ini atau flyer ini. Nah, seperti ini yang sudah saya tarik ya. Nanti akan muncul di selebaran itu akan muncul Google Map kita yang kita inginkan. Misalkan saya kliknya adalah SMK 1 Cikampek, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal misalkan kita sesuaikan gambarnya. Oh, saya ingin gambarnya kecil aja, tinggal ditarik aja. Nah, sebenarnya
flyer ini sangat berguna ya, bukan hanya produk kreatif perusahaan, bahkan untuk semua bidang, Bapak Ibu. Mungkin saya ingin kegiatan yang lain, ingin ada namanya selebarannya, ini sangat berguna sekali. Nah, ini kalau misalkan menggunakan emoji-emoji ya, emojinya banyak sekali di sini. Seperti halnya mungkin bahasa ininya ada emoticon yang menambahkan hal-hal yang seperti apa yang ada. Nah, nih misalkan saya pengen misalkan mau nambahin tentang gambar-gambar yang ini nih, misalkan tentang mesin atau misalkan orang kimia siapa boleh. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian ini kalau misalkan tadi yang tadi saya contohkan menggunakan elemen. Nah, elemen ini kalau diklik itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, kemudian elip, kemudian ada yang kotak, ada yang persegi panjang, atau mungkin asiran seperti ini bisa. Saya pengen gambarnya handphone, bisa. Di sini tampilannya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu disesuaikan. Nah, di tengah-tengah ini Bapak Ibu bisa menuliskan atau menambahkan foto. Disesuaikan dengan Bapak dan Ibu yang inginkan. Saya pengen di tengah gambar-gambar ini, saya tarik, saya pengen gambar misalkan foto saya sebagai princess-nya, misalkan pemilik usahanya, misalkan saya pengen masukin produk kreatif perusahaannya, boleh Bapak Ibu. Misalkan tinggal ditarik ininya, elemennya disesuaikan dengan gambar Bapak Ibu yang inginkan, atau hanya tulisan atau dengan foto. Seperti itu. Ini untuk membantu mempercantik desain Bapak Ibu untuk flyernya. Nah, kemudian, seperti ini ada dan jangan lupa setelah kita membuat, lalu kita klik adalah filenya, file, lalu di save. Ini yang paling penting supaya hasil kerja Bapak Ibu dari awal, Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan lainnya, supaya bisa tersimpan, jadi harus di save supaya aman. Jadi ketika Bapak Ibu melihatnya lagi sudah ada. Nah, ini misalkan contoh ya, yang misalkan kita sudah membuat tadi, nanti akan munculnya di all your design atau desain yang sudah dibuat oleh kita di situ. Jadi Bapak Ibu misalkan, saya pengen buka lagi, saya pengen lanjutkan lagi nih, tadi belum selesai. Bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal dibuka lagi all design, diklik yang mana yang kita ingin ganti flyernya, nanti akan muncul, bisa diedit kembali. Tapi jangan lupa di save lagi. File save. Jadi setiap mengerjakan jangan lupa di save. Jadi akan muncul semua desain yang sudah kita kerjakan di sini. Gitu. Nah ini contoh-contoh flyer. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan flyer ini atau misalnya selebaran bisa bermacam-macam ya. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang ingin besar seperti poster atau tiap kecil, atau yang untuk Instagram, untuk Facebook, untuk misalkan tadi berbagai jenis media sosial. Biasanya bentuknya menyesuaikan untuk flyernya. Nah, kalau bedanya kalau poster lebih besar ukurannya, karena biasanya karena tadi untuk ketika nge-postnya pun berbeda untuk kalau poster ukurannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah cukup materi ini. Semoga bermanfaat. Sharing dari pelatihan pembuatan flyer untuk meningkatkan promosi produk kreatif perusahaan. Sudah selesai, Ibu Sri? Ya, cukup, Ibu. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali di sini partisipan akan ada yang bertanya. Boleh klik raise hand. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin jika ada yang bertanya, bisa mengacungkan tangan dengan raise hand ya. Ada bentuknya seperti tangan. Tangan. Ke atas. Seperti ada Pak Hari, Ibu. Pak Hari. Ahari. Ya, dipersilakan. Bu, nama saya Ahari Ardiansyah. Ahari, dari mana?
Dari SMK Baitur Rahman Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Iya. Subhanallah ya, selamat datang Pak Jauh Ahari. ya. Iya Bu, Ya. Bu mau nanya Bu, Iya, gimana Bapak? Dilanjut. untuk yang apa website canva.com itu gratisnya selamanya kan Bu? Bisa didengar oleh Bu Sri? Ya betul, dengar Pak, Bu Wita, Pak Hari. Iya. Ya. Mungkin itu aja Bapak, Pak Hari. Dan bisa digunakan untuk entah siswa, berarti harus menggunakan akun email atau yang lainnya kan Bu? Ya, mungkin bisa langsung saya jawab ya Bu Gita ya, Ya. saya izin. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Hari untuk pertanyaannya. Nah, memang untuk yang Canva ini sistemnya memang ada yang free, ada pun berbayar. Nah, untuk free-nya sendiri trial-nya atau untuk free-nya itu biasanya untuk 30 hari. Bisa menggunakan alamat email Bapak, alamat email pribadi, cukup itu aja. Kalau misalkan, saya pingin free lagi, berarti kalau bisa gunakan akun email yang berbeda. Seperti itu. Gimana Pak Hari? Sudah cukup jelas Pak Hari? Jelas Bu. Ya, terima kasih Pak kehadirannya. Ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih yang jauh di sana. Selanjutnya ada Bapak Ibu siapa? Akang Teteh, Mas Mbak yang ingin bertanya? Oh ya, tadi terkait apakah siswa juga bisa menggunakan Canva, Bu Sri? Ya, bisa sekali, Bu. Justru untuk yang pembuatan flyer ini bukan hanya untuk senior, bahkan untuk junior. Misalkan tidak melihat dari misalkan, dia hanya lulusan apa, atau mungkin dia profesinya apa. Seluruh, bahkan umum pun bisa menggunakan. Aksesnya terbuka luas. Cukup menggunakan alamat email pribadi Bapak Ibu. Cuma trialnya tadi, memang untuk yang Canva sendiri itu ada free dan berbayarnya ya. Untuk free-nya itu hanya kalau nggak salah tadi 30 hari, Ibu. Jadi kalau misalkan ingin mengganti, misalkan saya ingin tetap free, berarti gunakan alamat email yang berbeda untuk mendaftarkan Canva tadi. Itu aja. Iya, sebelum kita melihat-lihat nih siapa saja yang akan bertanya kembali, apakah menurut Ibu yang paling mudah untuk membuat flyer selain Canva ada lagi nggak? Ada namanya Foster My Wall, bisa, atau mungkin yang lain. Sebenarnya banyak ya Bu ya. Cuma Untuk pemula, untuk Canva itu termasuk yang bisa katakan mudah. Insya Allah mudah. Template-nya pun disediakan, tinggal diganti saja misalkan Ibu inginkan. Misalkan saya ingin menggunakan poster my wall juga bisa. Ini yang tadi saya contohkan untuk yang Canva. Mungkin mengingat waktu ya, khawatirnya untuk sesi tanya jawab atau mungkin mengisi presensi khawatir kendala. Waktunya sampai jam 17.00 ya Bu ya, jadi masih Ya, ada sekitar 27 menit lagi, masih lama. Mungkin partisipan yang 34 peserta, wow terima kasih sudah sempat hadir di room kami. Ibu yang mungkin baru hadir, gimana Ibu? Saya ngelihat chat ini dari Bu Sari Yuliati. Oh Japri Ibu ya? Bukan di chat, di sini ada di chat. Ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat QR code-nya gimana? Nah, memang di Canva ini disediakan QR code-nya. Nah, mungkin saya coba ya share dulu. Boleh Ibu, silakan. Ya, saya coba. Nah, ini tampilannya mungkin tampilan yang Canva ya. Untuk aslinya seperti ini. Flyer itu mungkin kalau di laptop yang berbeda, biasanya kalau tampilan bahasa Inggris itu flyer itu adalah selebaran. Di sini di laptop yang saya ini untuk mungkin settingan bahasa Indonesia ya. Jadi flyer itu selebaran di sini. Di sini saya coba klik. Misalkan saya ambil salah satu alamat misalkan link atau apa yang untuk membuat QR code. Sebenarnya ada pembahasan tersendiri untuk QR code-nya, untuk kalau lebih detailnya tuh nanti ada. Tapi kalau untuk menggunakan Canva bisa.
Ya, kita klik titik 2 ini ya, ada lainnya atau more, kemudian kita klik QR code. Nah, Bapak Ibu ingin memasukkan QR code-nya misalkan alamat apa? Misalkan saya ingin masukinnya, contohnya, misalkan link apa nih? Misalkan tentang ini, kita masuk ya. Hanya aja sampel. Ya, sebentar. Tadi ini ketutupan. Sorry. Agak ketutupan nih. Gimana Bu Sri? Ada kendala? Kan enggak, sudah cukup tadi sempat ketutup karena banyaknya aplikasi yang dibuka. Ya, sebentar. Nah, contohnya misalkan kita Iya. masukkan Silakan linknya, lanjut. lalu kita buat kodenya. Nanti akan muncul. Nah, ini kenapa jadi kayak begini? Karena tadi linknya saya tidak copy dengan utuh ya, seperti itu. Misalkan saya ingin copy utuh, misalkan saya cari alamat email yang lain, misalkan link yang lain, misalkan contohnya sebentar. Misalkan saya menggunakan alamat link ini. Ketutupan nih. Ketutupan. Ya. Sebentar, agak ketutupan nih kalingan karena banyaknya yang dibuka. Paling ada. Jadi saya linknya itu nanti dibukanya ya misalkan seperti ini. Saya masukkan di sini. Agak loading ya, mungkin karena jaringan. Biasanya langsung ketika kita buat link itu kita kopikan, nanti akan muncul buat klik buat kode itu akan muncul seperti itu. Sini lagi ada mungkin proses jaringan ya, Bapak Ibu. Gitu. Nanti mungkin kalau misalkan jaringannya sudah oke, itu langsung muncul gitu QR code-nya. Betul sekali. Langsung muncul. Iya. Mungkin itu saja, Ibu? Atau Ya. mau dilanjut atau gimana? Lanjut aja kayaknya. Coba Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini Ibu dari Ibu Virginius Muabai. Ibu apa Bapak ya? Selamat sore, Ibu. Saya Virginius Muabai dari guru SMK Negeri 9 Jayapura. Jauh ya? Subhanallah, ya. Selamat datang. Iya, ke Jawa Barat. Saya mau bertanya, yang aplikasi yang ideal untuk pembuatan flyer pemula, namun spesifikasi komputer yang standar bukan untuk desain grafis. Ya, untuk yang Canva saya rasa semua bisa di handphone pun bahkan bisa Bapak Ibu. Jadi di handphone pun kalau misalkan saya misalkan tidak menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, cukup Play Store, kemudian cari Canva, nanti ada. Itu kalau misalkan menggunakan handphone pun bisa. Kalaupun untuk menggunakan laptop, tidak ada spesifikasi yang khusus ya, insya Allah semua. Yang penting jaringan internetnya, online-nya tetap memadai. Seperti itu Bapak Ibu. Ya terima kasih Ibu. Ibu yang jauh di sana, di Merauke. Iya, selamat. Mungkin di sana perbedaan waktunya ya. Iya, betul. Kemudian berikutnya, Bu Sri. Ya. Dari Bapak atau Ibu Adek Nina Surya WSPD, apakah QR code pada flyer bisa dibuka secara langsung? Bisa. Yang penting kita punya alamat atau URL-nya yang sudah kita punya. Misalkan saya ingin menggunakan
QR code-nya itu dari WL-nya sudah, misalkan, oh saya linknya mana nih? Tinggal dikopikan, langsung muncul. Tadi ada kendala jaringan ya, Bapak Ibu. Maaf. Seperti itu. Nanti bisa dicoba. Mungkin untuk QR code yang khususnya, selain di Canva, nanti bisa juga menggunakan QR code generator. Mungkin nanti ada tersendiri ya untuk QR code generator. Jadi untuk yang pembuatan flyer bisa menggunakan untuk yang Canva, bisa langsung menggunakan QR code yang ada di Canva. Tapi misalkan saya ingin menggunakan QR code yang lainnya. Misalkan untuk tadi kalau untuk QR code yang ada yang khusus untuk pembuatan QR code itu QR code generator. Itu bisa Bapak Ibu bisa searching atau browsing di internet QR code generator. Ada yang free-nya. Itu luar biasa banyak fitur-fiturnya. Bisa menggunakan website, bisa misalkan saya ingin bikin QR code-nya itu untuk biodata kita, misalkan supaya lebih privasi di ID card dikasih QR code-nya, kayak kode-kode gitu bisa. Itu menggunakan QR code generator. Tapi untuk flyer, kalau misalkan menggunakan Canva bisa lebih simpel tadi. Seperti itu. Ya, Bu Sri, kemudian ada yang bertanya lagi. Oh iya, silakan. Dari saya dengan Bapak Ivan Ishakul Umar dari SMK Ma'arif NU 01 Ketanggungan. Ketanggungan di mana ya, Ibu ya? Wah, saya juga ini harus berkenalan juga. Ya. Mau nanya, untuk yang prabayar itu ketentuan atau estimasi biayanya berapa ya, Bu? Silakan. Mungkin Tengah, Bu. Ya? Jawa Tengah, Ketanggungan itu. Oh, Ketanggungan Jawa Tengah. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih. menambahkan. Ya. Untuk yang berapa nominalnya dan sebagainya, mungkin saya mesti lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menghafal untuk nominalnya, tapi Bapak Ibu nanti ketika pas ngeklik biasanya akan kelihatan. Nah, makanya untuk yang trialnya ini yang free-nya, yang gratis seperti itu. Jadi kalau untuk yang berbayarnya, saya juga tadi belum ngeh ya jumlah nominalnya berapa, saya tidak menghafalnya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf. Nanti bisa dilihat ketika Bapak Ibu mendaftar. Ya, mungkin Bu Gita ada lagi? Sampai sini tidak ada, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, sambil kita berbincang-bincang, alangkah lebih baiknya Bapak, Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, diisi dulu presensi diseminasinya. Jangan lupa menggunakan email yang aktif. Inputkan email yang aktif karena sertifikat itu akan secara otomatis masuk kepada ke email Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak. Alhamdulillah ya ada 35 partisipan untuk saat ini. Dimulai dari Sabang sampai Merauke pun ada instruktur kami, Bapak, Ibu, kemudian subhanallah luar biasa untuk mencari ilmu pun di mana saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya yang hari ini bermanfaat. Kemudian ada yang lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Halo. Halo, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kaisar dari SMK Negeri 1 Geneng Ngawi, Jawa Timur. Oh iya. Ya, salam kenal Bapak. Yang tadi yang berat. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar. Bisa diulang? Kalau tadi yang pakai aplikasi yang gratisan tadi, kan setiap bulan harus ganti ya. Ganti email gitu ya. Iya, betul Bapak. Ya. Terus misalnya bulan berikutnya, bulan ketiga menggunakan email yang pertama tadi, apa boleh? Masih boleh atau harus ganti lagi? Tetap ganti. Ya, bisa langsung dijawab oleh Bu Sri.
Ya, terima kasih Ibu Gita, Pak Kaisar, terima kasih. Ya, untuk yang di laptop biasanya settingannya itu adalah memang 1 bulan, Bapak. Dia sistem trialnya seperti itu, 30 hari. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu biasanya di Play Store pun di handphone disediakan Canva. Jadi kalau misalkan buat jaga-jaga nih, saya pengen Canva-nya ini pengen lebih lama, Bapak Ibu bisa menggunakan Android atau handphone. Di Play Store cari Canva. Seperti itu. Itu untuk membantu mempermudah membuat tadi flyer atau selebaran. Seperti itu, Bapak. Jadi alternatifnya 1 bulan. Kalau ingin di laptop ya Bapak Ibu ya laptop atau PC biasanya dia memang dia minta ketentuannya hanya trialnya hanya 1 bulan yang free-nya. Terus kemudian kalau ingin jangka panjang, mungkin alternatifnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat coba Play Store ya, Play Store di handphonenya Canva. Saya juga nyoba juga Play Store juga di handphone itu pun bisa. Seperti itu. Mungkin tampilannya sama dengan yang di laptop, hanya sedikit bentuk tampilannya saja yang berbeda sedikit itu aja. Cukup jelas Bapak Kaisar. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Kaisar kehadirannya juga. Dari Jawa Tengah Bu, jauh Bu. Yes. Apalagi Jayapura. Jawa Timur, Jayapura, ya, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ibu Sri, mohon maaf, waktunya kan 13 menit lagi. Oh iya, betul. Masih satu pertanyaan lagi atau seperti apa? Oh, boleh, silakan. Masih ada waktu. Bisa untuk mungkin sambil sharingnya atau silaturahmi dengan Bapak Ibu, kemudian partisipan yang lain, peserta yang lain, boleh. Mungkin ada adik-adik atau mungkin akang teteh dan sebagainya. Silakan. Pak Fauji kayaknya ada yang bocor ya? Oh, tadi yang bertanya Bang Mim. Oh iya. Ya, silakan. Mungkin presensinya bisa di-share kembali Pak Fauji, mungkin ada yang baru masuk. Ya, ada yang mau bertanya lagi, sharing? Halo Bu Sri. Ya. Ya Ibu, silakan. Halo Bu Sri, ada di sana? Ya, ya halo, ada Bu Bu. Sri. Oh iya, Halo. masih di sana ya. Masih. Jangan lupa untuk presensi diisi ya Bapak Ibu partisipan. Ini Masya Allah untuk menjaga pintu langitnya luar biasa demi mencari sinyal. Barangkali ada di luar sana yang susah sekali mendapatkan sinyal, jadi suara terputus-putus ataupun lain sebagainya. Itu ada Pak Ivan yang mengangkat tangan. Bu Gita, mungkin bisa ditanyakan. Oh iya boleh Pak Ivan, bisa kita tanya jawab langsung. Diaktifkan saja mikrofonnya Pak Fauji. Sudah? Silakan Pak Ivan. Atau yang tadi mungkin yang di ketanggungan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya sudah lewat chat tadi. Sudah. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Mungkin cukup ya Ibu ya. Ini ada 10 menit lagi. Ya. Mau tambahan dari Ibu atau gimana? Boleh mungkin saya mungkin tambahkan lagi. Memang untuk yang tadi yang Canva sendiri itu salah satu dari pembuatan flyer. Sebenarnya untuk selain Canva ada poster MyWell dan sebagainya. Banyak aplikasi di luar sana yang Bapak Ibu bisa gunakan. Itu untuk mempercantik promosi Bapak dan Ibu atau mungkin akang teteh di sini adik-adik ingin memasarkan produk kreatifnya. Misalkan saya bisa membuat produknya makanan, minuman. Kalau mungkin kita foto biasa, lalu kita share cuma ketik aja, mungkin mungkin akan lebih
cantiknya, lebih menarik lagi untuk konsumen lebih tertarik lagi, alangkah baiknya tadi menggunakan flyer atau selebaran tadi seperti itu. Mungkin istilahnya flyer ya, Bapak Ibu mungkin dengarnya adalah biasanya brosur, selebaran. Nah, di sini bahasa di ketika kita membuat itu adalah flyer. Ya, mungkin ada. Kemudian untuk QR code-nya sendiri, QR code bisa digunakan di Canva. Kemudian kalau misalkan ingin ada QR code khusus, saya menggunakan QR code generator, Bapak Ibu. Itu bisa di browsing di internet, QR code generator. Di situ banyak sekali fitur-fiturnya. Ada yang untuk website, ada yang untuk tadi VCard Plus itu biasanya untuk biodata kita, bisa menggunakan media sosial. Misalkan saya menggunakan link-link, misalkan linknya karyawannya itu saya ngambil misalkan materi atau apa, pengen ada QR code-nya nih, supaya menjaga privasi, supaya tidak terlalu setiap apa, boleh menggunakan QR code. Misalkan membuat franchise atau misalkan bikin, oh saya pengen biodatanya si orang A, ingin bentuknya dibikin QR code, itu bisa sekali. QR code generator itu ada aplikasinya khusus, itu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan hal fitur-fitur yang lain yang lebih lengkapnya seperti itu. Untuk yang flyer menggunakan Canva, www.canva.com atau www.canva.com atau poster my wall. Itu salah satu trik cara membuat flyer seperti itu. Ya mungkin sambil menunggu ini absensinya Bu Pak Fauji, punten mungkin Ya, di-share halo kembali. Bu Sri. Mungkin di-share kembali. Sudah. Oh sudah, terima kasih. Sudah. Ya, sudah Bu Sri resumenya. Ya. Sambil menunggu mungkin rekan-rekan lainnya ada yang mungkin baru hadir. Iya, betul.